pengantar sebelum nanti presentasi dari Bu Heni dan Pak Samuel yang sudah kita jadwalkan hari ini, Bapak ya. Baik, Bu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasinya pada acara Data Sharing pagi ini. Siang mungkin di sana ya Pak ya, maaf nih. Iya, siang. Ini pertemuan ke-7 ya, 25 November. Kemarin kita sudah sepakati hari ini untuk tanggal 25 November pukul 11 adalah praktik penyusunan bahan ajar dan praktika. Nanti kita ada 2 pembicara di sesi sekarang ini, yaitu pertama Ibu Heni akan presentasi terkait dengan rencana bahan ajarnya pedoman praktik ekosistem perairan. Dan yang kedua nanti Pak Samuel sama-sama pedoman praktik ini untuk hari ini berarti Pak ya. Nah, 2 pembicara, 2 presenter, Pak Samuel terkait dengan prestasi mesin. Nanti untuk yang lainnya sudah kita jadwalkan ada Ibu Ida dan Ibu Oktolia besok, ini sesuai jadwal 26 November pukul 11. Nah kalau ini mungkin beliau nanti mempresentasikan terkait dengan buku ajar ya. Lalu untuk tanggal 27 November kalau tidak ada perubahan, tapi kalau misalnya nanti ada perubahan nanti kita bisa sepakati lagi jadwalnya. Yang sudah akan menyampaikan presentasi adalah Ibu Rima dan Ibu Indrianti ini untuk hari Jumat 27 November. Untuk hari ini kita akan nanti ada yang belum ini ya. Ini yang lain sudah ada 10, sudah ada judul. Ada tadi Bu Rima, Bu Indrianti, Bu Monika, ditambah Pak Julison, Pak Joko, dan Pak Parno. Ini sudah ada judul. Dan ada 6 mungkin peserta lagi yang kemarin hadir dan tapi belum menyampaikan judulnya. Dan nanti ada juga yang hadir di sini. Ini ada Pak Anto dan siapa yang baru ini mungkin ya. Ini juga bisa ya. Atau Pak Anto mau dijadwalkan sudah ada rencana apa Pak? Belum? Maaf Pak, kalau Anto ini mahasiswa saya. Oh, mahasiswa. Oh iya, terima kasih Mas Samuel ya. Selamat bergabung Mas Anto ya. Oke, nanti ada 6 orang lagi yang mungkin nanti kita menyusul ya judul dan juga rencana buku ataupun pedoman dan jadwalnya. Tadi ini materi yang kemarin sudah saya share. Ini juga contoh outline bahan ajar sudah saya share kemarin. Kemudian juga kira-kira outline-nya seperti ini ya. Baik, itu mungkin sekedar pengantar ya Pak Samuel. Untuk berikutnya saya persilahkan mau Pak Samuel dulu atau Ibu Monika dulu yang akan menyampaikan. Bu Heni dulu yang akan menyampaikan presentasi, kami persilakan. Ya, silakan Bu Heni. Biasanya ini. Ya, silakan. Saya kira Pak Samuel mau bilang saya dulu gitu. Baik. Oke. Selamat siang Pak Dadan, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bu Heni ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan coba share pedoman praktik yang saya susun, belum selesai. Maaf sekali, pedoman praktiknya belum selesai, masih jauh dari sempurna. Ya nggak mungkin sempurna juga sih Pak, pasti ada kekurangan. Tapi ini yang mau saya coba tunjukkan Pak Dadan, saya sangat mengharapkan masukannya untuk perbaikan pedoman praktik ini. Jadi pedoman praktik yang saya susun untuk mata kuliah proyek ekologi. Ini mata kuliah KKNI untuk mahasiswa semester 5. Jadi di program studi biologi di kami Uncen, program studi biologi Fakultas MIPA, itu kurikulum KKNI dimulai angkatan tahun 2018. Jadi mereka adalah angkatan pertama yang sekarang ada di semester 5 menggunakan full kurikulum KKNI. Sebelumnya mereka ada kakak tingkat mereka menggunakan KBK. Nah, mata kuliah ini baru pertama kali di semester ini kami ajarkan. Jadi begitu saya terima materi ini, saya mencoba membuat pedoman praktiknya. Nah, pedoman praktiknya saya coba ikut yang diberikan oleh Pak Dadan beberapa waktu lalu. Nah, ini halaman judul dari pedoman praktiknya. Jadi pedoman praktik mata kuliah proyek ekologi ekosistem perairan. Di mata kuliah ini kami punya 2 praktikum, yaitu satu ekosistem terestrial dan yang kedua adalah ekosistem perairan.
Nah, ekosistem terestrial itu diajarkan oleh kolega saya, kemudian saya mengajarkan praktik di ekosistem perairan. Nanti pedoman praktik ini kami satukan menjadi pedoman praktik untuk mata kuliah proyek ekologi. Nah, kemudian yang kedua setelah halaman judul adalah kata pengantar. Kemudian saya tidak perlu bacakan ya Pak Dadan, saya langsung saja. Jadi kata pengantar, kemudian daftar isi. Di sini bisa dilihat bahwa isi pedoman praktiknya terdiri dari 4 praktik. Yang pertama itu kami praktik faktor pembatas perairan, kemudian yang kedua adalah plankton, ketiga adalah bentos, dan yang keempat adalah produktivitas primer. Sebelum masuk pada petunjuk praktikum, waktu, lokasi, dan sebagainya, ada tata tertib praktikum yang harus diikuti oleh mahasiswa, baik itu praktik di lapangan maupun di lab. Jadi pada saat di lapangan, kami mengukur faktor-faktor pembatas perairan, fisik dan kimia, mengambil sampel plankton dan bentos, mengukur produktivitas primer. Sedangkan sampai di lab, mahasiswa mengamati plankton dan bentos hasil koleksi dari lapangan. Sehingga di dalam tata tertib ini kami atur sedemikian rupa untuk peserta pada saat di lapangan maupun di lab. Juga kami atur mengenai tata cara mereka mengerjakan laporan, kemudian penilaiannya nanti seperti apa, kemudian jika mereka tidak masuk praktikum, misalnya 2 kali berturut-turut, dianggap hak praktikumnya tidak ada, kemudian tidak ada praktikum susulan, dan lain sebagainya. Jadi 14 poin data tertib ini harus diikuti oleh mahasiswa di dalam praktik mata kuliah ini. Kemudian ini adalah identitas mata kuliah yang saya susun pedomannya. Nama mata kuliahnya adalah proyek ekologi, jumlah SKS-nya 2. Nah, jumlah SKS-nya 2, tetapi jam mengajarnya dari pagi sampai sore. Jadi selama 1 hari kami praktik di lapangan dan selama 1 hari kami praktik di lab. Kemudian kode mata kuliahnya D124319 dan diajarkan setiap semester gasal pada semester 5. Ini adalah dosen pengasuh, kolega saya Pak Hendra Mauri, dan saya sendiri Ibu Henry PLLI. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliah dari praktik pedoman praktik ini. Jadi kami jelaskan bahwa mata kuliah ini praktik metode pengukuran observasi dalam analisis ekologi di lab dan lapangan dan seterusnya. Kemudian ini adalah sasaran belajar ya yang kita harapkan setelah mahasiswa mengikuti praktik ini. Jadi di dalam mata kuliah ini kami memberikan teori secara singkat pada pertemuan di kelas pertama kali, ada 1 atau 2 kali untuk terestrial, kemudian 2 kali juga untuk ekosistem perairan, kemudian 2 sampai 3 kali kami lakukan pengamatan di lapangan. Kemudian mereka membuat laporan. Jadi ini adalah sasaran belajar dari mata kuliah proyek ekologi. Jadi mereka harus bisa menjelaskan konsep penting ekologi berdasarkan pengukuran dan pengamatan kuantitatif, mengenali fenomena-fenomena ekologis melalui pengukuran kondisi lingkungan, dan seterusnya. Yang keempat, menyelesaikan contoh kasus masalah ekologis, dan kelima, mendesain dan mengeksekusi penelitian ekologis. Jadi di akhir mata kuliah akhir semester ini mereka akan membuat proyek sendiri. Jadi mereka akan membuat proposal, kemudian melakukan penelitian atau praktikum secara mandiri yang akan dinilai sebagai nilai ujian akhir semester. Sedangkan nilai tengah semester, ujian tengah semester adalah laporan praktikum, baik itu yang ekosistem perairan maupun ekosistem terestrial. Nah, ini adalah masuk pada praktiknya.
Jadi sebenarnya ini nanti kedua. Yang pertama adalah ekosistem terestrial, tapi saya buat saja satu. Jadi praktik ekosistem perairan. Kemudian yang pertama adalah praktik faktor pembatas. Nah, di sini maaf ini belum selesai sehingga literaturnya belum lengkap. Jadi pertama setiap praktik ini kan kami sampaikan dulu landasan teori dari praktik yang dimaksud. Nah, pada parameter fisik dan kimia air, parameter yang diukur adalah suhu, kemudian yang kedua adalah kecerahan, dan yang ketiga adalah salinitas. Kemudian untuk parameter kimia yang kami lakukan adalah pH air dan oksigen terlarut atau DO. Jadi dalam landasan teori pada faktor pembatas, komponen-komponen itu yang kami jelaskan menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memahami mengapa mereka melakukan pengukuran faktor fisik kimia tersebut. Kemudian yang kedua adalah ini masih teori, kemudian kita jelaskan deskripsi singkat dari praktik faktor pembatas. Jadi apa saja yang harus mereka lakukan, mengapa, dan untuk apa. Jadi secara singkat, kemudian apa yang ingin kita capai dari praktik ini, dari faktor pembatas. Jadi itu yang dimaksud, kami masukkan dalam sasaran pembelajaran praktikum. Jadi misalnya pada praktik faktor pembatas, kami harapkan mereka tahu faktor-faktor lingkungan dan kisaran toleransi biota perairan, kemudian alat dan bahan untuk mengukur faktor-faktor fisik kimia perairan, melakukan pencuplikan data parameter fisika dan kimia air, kemudian melakukan analisa data parameter fisika dan kimia air. Nah, itu contoh untuk faktor pembatas. Kemudian ada alokasi waktu, tempat praktik. Ini yang saya masukkan adalah yang sudah kami lakukan. Baru saja pada hari Sabtu yang lalu. Kemudian lokasinya ini di Danau Sentani, di salah satu kampung di Danau Sentani. Kemudian ini adalah alat dan bahan yang anak-anak harus siapkan selain kami dapat dari lab. Jika tidak ada, biasanya secara mandiri disiapkan oleh dosen pengampu. Kemudian ini adalah di bagian akhir dari masing-masing praktik itu kami masukkan prosedur praktik, bagaimana mereka mengambil sampel air, bagaimana mereka mengukur masing-masing parameter, kapan mereka harus mengukurnya, dan bagaimana mereka kemudian mengukur masing-masing parameter fisika kimia air itu. Kemudian ini saya kuningkan karena sebenarnya saya ingin pindahkan bagian akhir sekali tentang kompilasi data dan laporan untuk semua praktik yang kami lakukan di ekosistem perairan. Kemudian ini adalah praktik, jadi sistematika yang sama saya buat untuk praktik plankton, bentos, dan produktivitas primer. Maaf di sini landasan teorinya belum ada, belum saya tulis. Kemudian ini deskripsi, sasaran praktik, alokasi waktu, tempat praktik, alat dan bahan, dan prosedurnya. Jadi prosedurnya sudah kami lengkapi karena harus dipakai anak-anak kemarin pada praktik yang sudah dilakukan. Kemudian ini adalah praktik bentos, hal yang sistematika yang sama kami buat untuk semua praktek. Kemudian ini prosedurnya, dan pada prosedur yang jadi ada pilihan. Kalau pada bentos misalnya kami buat pilihan, dan anak-anak kami minta melakukan sampling dengan cara yang ketiga. Nah, kemudian ini adalah produktivitas primer. Hal yang sama, sistematika yang sama dimulai dengan landasan teori, kemudian deskripsi singkat, kemudian sasaran pembelajaran praktik untuk produktivitas primer, misalnya mereka harus tahu alat dan bahan penelitian produktivitas primer perairan dengan metode oksigen. Jadi ada 3 metode, tapi yang kami pakai adalah metode oksigen. Kemudian diharapkan mahasiswa tahu pencuplikan sampel air untuk menghitung produktivitas primer dengan metode ini. Dan yang ketiga, menghitung produktivitas primer perairan dengan metode oksigen. Kemudian sistematika yang sama masih yaitu alokasi waktu, tempat praktik, prosedur praktik. Nah,
di bagian akhir dari ini belum ada Pak, maaf, tapi saya secara lisan saja. Di bagian akhir nanti kami masukkan adalah bagaimana anak kompilasi data, kemudian analisa data, kemudian bagaimana membuat pelaporan, dan di akhir lampiran adalah gambar-gambar melakukan pengambilan data, baik itu mulai dari faktor pembatas sampai dengan produktivitas primer. Saya pikir itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Minta maaf karena belum selesai. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Heni ya, sudah sangat bagus Bu. Draftnya sudah sangat bagus, sudah empat praktik, mata praktik ya Bu ya. Iya, benar. Ya. Pak Samuel mau presentasi langsung atau bagaimana Pak Samuel? Silakan Pak. Ya. Baik Pak. Ya. Nanti kita diskusi sekalian gitu Pak ya. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak Samuel. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Saya akan mempresentasikan tentang panduan praktikum prestasi mesin. Jadi sebagai sekilas bahwa praktikum prestasi mesin ini adalah salah satu mata kuliah di semester 7. Ini dengan satu SKS. Jadi dia terdiri dari ada beberapa praktikum ya. Jadi praktikum motor bakar yang terdiri dari motor bensin dan motor diesel. Kemudian praktikum untuk pengujian ya, satu praktikum tapi beberapa pengujian untuk mesin fluida, yaitu mesin turbin Pelton, dan kemudian pengujian untuk mesin pendingin. Nah, sebelum saya jelaskan panduan praktikum, saya share dulu tentang RPS dari mata kuliah praktikum prestasi mesin. Ya, betul Pak. Ya, ini adalah RPS-nya. Jadi mata kuliah dengan kode ME 58401, mata kuliah praktikum prestasi mesin, SKS, ini satu SKS pada semester 7. Jadi silabusnya ini pengujian motor bakar, terdiri dari motor bensin dan motor diesel, kemudian pengujian turbin Pelton, ini yang masuk mesin fluida, dan pengujian mesin pendingin. Ini sebagai referensi jurusan teknik mesin Universitas Cendrawasih, petunjuk praktikum prestasi mesin. Kompetensi utama yang ada pada praktikum ini adalah bagaimana mahasiswa mampu merancang pengujian, melaksanakan percobaan, melakukan analisis dan interpretasi data, serta membuat laporan. Dalam capaian pembelajaran terdiri dari CPL Prodi, ini CPSPS 1, bagaimana kemampuan menguasai konsep teoritis sains, aplikasi matematis rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem mekanika, serta komponen yang diperlukan. Kemudian CPPS kedua adalah kemampuan menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah itu ada dari 4. Jadi CPMK pertama adalah kemampuan dalam melakukan penelitian, eksperimen termasuk dalam analisis. Jadi diarahkan bagaimana mahasiswa meriset instalasi praktikum, kemudian dapat mengambil data, kemudian dapat menganalisis hasil pengujian. Nah, CPMK kedua adalah kemampuan untuk menafsirkan data, mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah sistem mekanika. CPMK ketiga, kemampuan menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika. CPMK keempat adalah kemampuan melakukan proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Kemudian sebagai deskripsi singkat mata kuliah ini, bahwa ini membahas
mata kuliah ini membahas tentang prinsip kerja, jenis-jenis serta analisis interpretasi data dan kinerja motor bakar, turbin air, dan mesin pendingin. Bahan kajian ini adalah pertama motor bakar, itu dari mesin bensin dan mesin diesel, kemudian kedua adalah turbin air, dan ketiga adalah mesin pendingin. Untuk daftar referensi menggunakan dari Michael J. Moran, ya, Fundamental of Engineering Thermodynamics, kemudian dari P.L. Blaney tentang dengan judul Thermal Engineering Heat Engines, dan dari R.S. Kurmi tentang refrigeration and air conditioning. Baik, jadi ada 4 jenis pengujian di sini. Pengujian pertama itu adalah melakukan pengujian pada mesin pendingin. Jadi praktikum, ya. Kemudian ada beberapa komponen yang ini cukup banyak kalau saya baca. Kemudian turbin Pelton. Ini bagaimana untuk mengetahui fenomena dari mesin fluida. Dan yang ketiga, ini gabungan mesin motor bensin dan pengujian motor diesel. Baik, saya kembali ke panduan praktikum. Ya, yang panduan praktikumnya ya tadi. Ya, ini adalah panduan praktikum prestasi mesin. Jadi ini disusun saya sendiri, Samuel, dan rekan saya Yohanes Tangketo Suli. Jadi saya bertanggung jawab untuk praktikum mesin bensin dan mesin diesel, sementara rekan Pak Yohanes untuk bertanggung jawab untuk pengujian mesin pendingin dan turbin Pelton. Baik, ini merupakan prakata singkat. Sedangkan ini adalah tata tertib praktikum. Jadi sesuai seperti standar bahwa tata tertib praktikan harus tepat waktu, kemudian menggunakan safety karena di lab mesin, jadi harus menggunakan sepatu, gear pack, dan helm. Kemudian praktikan mengumpul laporan maksimal 1 bulan setelah melaksanakan praktikum dasar mesin. Kemudian ini sistemnya kami menggunakan tulis tangan supaya tiap-tiap peserta harus bisa responsi dulu dengan baik asisten atau dosen pembimbing. Kemudian dalam batas waktu ini tertentu, laporan itu harus sudah selesai dan dikumpul pada dosen pembimbing. Kemudian ini dikumpul dan di-ACC oleh dosen pembimbing dan seterusnya. Ya, baik. Ini masuk ke daftar isi dari bab 1 pendahuluan, bab 2 ini tentang pengujian motor bensin, bab 3 tentang pengujian motor diesel, bab 4 ini pengujian turbin Pelton, dan bab 5 adalah pengujian mesin pendingin. Ya, ini sebagai pendahuluan saja bahwa tentang jenis 4 pengujian yang akan dilakukan. Sebagai tujuannya masing-masing bahwa mengetahui prestasi motor bensin dan motor diesel, ini 1, kemudian mengetahui efisiensi dari turbin Pelton, kemudian mengetahui efisiensi dari mesin pendingin. Nah, manfaat praktikum, bagaimana mahasiswa mampu mengoperasikan dan menganalisa kemampuan dan kinerja motor bensin maupun diesel, kemudian untuk turbin mesin fluida itu turbin Pelton, dan mesin pendingin. Kemudian ini manfaatnya adalah memberi bekal kepada mahasiswa mengenai pengujian prestasi mesin sehingga mampu menerapkannya di dunia industri. Bab 2 pada pengujian motor bensin ini masuk di tujuan percobaan, kemudian peralatan yang digunakan. Jadi di lab kami ini lab motor bensin yang terpasang dengan water brake dynamometer. Jadi di sini motor yang digunakan ada berapa jenis, yang di sini yang terpasang pada motor 1 silinder. Jadi dengan speknya ini, kemudian berikutnya langkah-langkah pengujian, bagaimana mulai dari prosedur awal pengujian, pemeriksaan, kemudian menyiapkan software, VEDA software ini untuk pengambilan data,
kemudian menggunakan water brake ini untuk uji torsi dan putarannya, kemudian bahan bakar yang digunakan. Sementara ini langkah-langkah pengambilan data urutannya, kita masuk ke skema. Ini skemanya bahwa di dalam pengujian motor bensin terdiri dari beberapa komponen. Ini untuk perhitungan ada nanti mahasiswa akan menghitung torsi, kemudian daya motor, konsumsi bahan bakar, tadi BMP sudah. Nah, sekarang efisiensi termal. Ada 5 parameter dasar dari mesin bensin. Ini kemudian ada tugas bagaimana mahasiswa harus bisa mengerjakan setelah pengujian, harus bisa mengerjakan tugas yang ada. Masuk ke pengujian motor diesel, di sini tujuannya ada tujuan, kemudian peralatan yang digunakan, ini mesin diesel yang di lab kami, 1 silinder, ya, ini akan terpasang juga dengan water brake dynamometer. Kemudian komputer ini menggunakan software VEDAS Equipment untuk mengukur berapa torsi putarannya, daya efektif. Kemudian ini panel indikator. Panel indikatornya untuk kita bisa melihat berapa di panel, berapa putaran, torsinya, kemudian temperatur gas buang, temperatur lingkungan, dan sebagainya. Ini adalah water brake dynamometer untuk mengukur torsi pada mesin. Kemudian ini skema alat uji mesin diesel yang hampir sama dengan mesin bensin, ya. Ini merupakan prosedurnya. Perhitungannya untuk diesel kami buat 3 parameter utama, daya efektif, kemudian konsumsi bahan bakar spesifik, dan efisiensi termal. Ya, masuk di pengujian ketiga, turbin Pelton, atau bab 4 pengujian turbin Pelton. Ini merupakan penanggung jawab Pak Yohanes, materi yang dikasih ini, ya, turbin Pelton di laboratorium kami ada sudah pengujian. Ya, susunannya sama dengan tabel data. Kemudian pengujian keempat atau di bab 5 pembahasan itu pengujian mesin pendingin. Ini terdiri dari prosedurnya, kemudian ini skemanya, ya, prosedur percobaan dan gambar skema, ya. Ini ini ada sedikit yang formulanya rupanya jadi acak yang dikasih. Dan terakhir tentang tata tulis penyusunan laporan praktikum. Bagaimana mahasiswa harus mengikuti tata tulisnya. Ya, ini mulai dari bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian laporan dijilid, ditulis dijilid, kemudian lengkap dengan kartu asistensi. Baik, ya, demikian Pak. Ya, panduan praktikum dari kami. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Samuel yang sudah menambahkan mempresentasikan dan juga men-sharing ya Pak ya. Tadi lengkap dengan RPS dan juga CPL dan CPMK mungkin. Baik sekalian, mungkin sebelum nanti barangkali ada masukan-masukan dari atau pertanyaan dulu dari Bapak sekalian yang hadir di sini, mungkin komentar sebelum nanti kita evaluasi bersama, mungkin ada tambahan dari Bapak sekalian yang lain mungkin. Kalau tidak ada mungkin saya izin dulu, saya share screen ya Pak ya, mohon maaf. Sebentar. Ya. Baik, terima kasih sekalian sudah bergabung juga nih yang selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Tadi kita sudah menyimak bersama ya, ada 2 judul pedoman praktik yang sudah dipresentasikan oleh Bu Heni.
dan kemudian oleh Pak Samuel ya. Tadi Bu Heni menyampaikan judul pedoman praktik terkait dengan proyek ekologi. Sudah ada 4 bab tadi ya Bu Heni. Kemudian betul ya, betul. Kemudian juga Pak Samuel untuk judul pedoman praktiknya prestasi mesin. Sudah lengkap juga, bahkan dipresentasikan tadi ya, ada CPL dan CPMK. Ini betul Bu sekalian. Kemarin kami di Prodi Kimia juga baru membahas ini. Jadi bagaimana setiap mata kuliah itu terkait dengan CPL dari prodi begitu ya. Jadi kalau contoh tadi Pak Samuel memberikan contoh mata kuliah ini nanti terkait dengan CPL-nya apa begitu ya. Maka ada CPMK 1, 2, 3 dan 4 dan selanjutnya begitu ya. Nah, saya ingin mengulas sedikit barangkali ya, ini memang sudah sesuai semuanya dengan pedoman yang dulu sudah kita bahas gitu ya. Untuk pembelajaran yang memungkinkan dapat mempraktikkan. Tadi Bu Heni sudah mengajak mahasiswa ke mana Bu tadi, ke perairan langsung ya. Nah, ini memang sangat diperlukan untuk pengalaman mahasiswa, apalagi nanti ini menjelang mereka tugas akhir ya. Jadi pedoman praktiknya memang disetting untuk semester 5 dan nanti mahasiswa siap untuk nanti ini ya sebagai latihan mereka untuk nanti masuk ke tugas akhir begitu ya. Tadi materinya saya pikir sudah sangat lengkap. Mungkin nanti kalau yang tadi disampaikan Pak Samuel, Bu Heni juga sudah ada mungkin ya Bu Heni ya, terkait CPL, CPMK dari mata praktikum ini. Nah, itu yang belum ada Pak. Ini kan mata kuliah baru nih, baru kami ajarkan. Begitu. Jadi semua sedang mau disiapkan. Oke. Jadi belum ada yang betul. Ya. Mungkin memang contoh RPS dulu sudah kita sharing ya Bu ya. Ini contoh kemarin. Ini nampak ya Bu ya. Ini contoh. Ini RPS. Ini contoh untuk mata kuliah saya. Bidang kromatografi kita buat seperti ini dan sebagainya. Ini deskripsi singkat dan sebagainya. Nah, kemarin kita memang buat juga. Nah, ini seperti ini. Mungkin ini mirip-mirip yang disampaikan Pak Samuel tadi. Agak berbeda sedikit formatnya. Tapi intinya sama, ada deskripsi mata kuliahnya, ini sama nih, saya bidang kromatografi ini semester 5 juga. Deskripsi mata kuliah seperti ini, ada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Itu yang tadi sangat baik Pak Samuel sudah menambahkan itu, dan mungkin nanti bisa dirujuk untuk yang lain barangkali, gitu ya. Tadi kalau mata kuliahnya baru, mungkin kita maklum Bu Heni ya, nanti bisa dilengkapi Bu Heni ya. Capaian CPL ya yang dibebankan kepada mata kuliah itu apa? Ini kami ada kode-kode tertentu ya, ini kesepakatan saja. Intinya setiap mata kuliah yang kita ampu atau mata praktikum itu menyumbang terhadap CPL itu apa begitu ya. Itu ada listnya sebetulnya terkait dengan silabus kami di Prodi Kimia, misalnya ada CPL untuk jurusan gitu ya, profil lulusan dan sebagainya. Lalu ada di sini capaian pembelajaran mata kuliah CPMK-nya begitu. Tadi Pak Samuel sudah sangat lengkap juga begitu ya, menyampaikan CPMK 1, 2, 3 dan selanjutnya. Tadi juga sudah disampaikan ada materi pembelajaran begitu ya. Kalau saya menyebutnya pokok bahasan, kira-kira seperti ini, ada prasyarat. Tadi mata praktikum itu bersyarat atau tidak ya, Pak Samuel yang sudah menyampaikan? Iya, bersyarat Pak, karena di situ ada mata kuliah motor bakar, kemudian ada mesin pendingin. Betul. Sudah disampaikan tadi Pak ya dalam CPL, CPMK tadi Pak ya. Mata kuliah ini prasyaratnya apa begitu sudah ya? Nanti saya tambahkan Pak. Iya. Nah itu saya tadi lupa ingat apakah sudah ada. Jadi memang setelah pokok bahasan atau materi pembelajaran itu kemudian prasyarat. Misalnya telah mengambil mata kuliah X gitu Pak ya. Nah itu boleh ditambah. Jadi kan tidak semua mahasiswa boleh mengambil mata kuliah praktikum yang tadi disampaikan oleh Pak Samuel ya, terkait dengan prestasi mesin ya Pak ya, begitu. Kalau pustaka saya pikir sudah lengkap tadi begitu. Ini sedikit saja nih kalau contoh saya menampilkan contoh silabus untuk prodi kimia, tapi ini juga adaptasi dari fakultas lain ini. Ada contoh seperti prodi jenjang. Nah ini ada CPL lulusan apa saja terkait dengan sikap, keterampilan begitu ya, penguasaan, pengetahuan, keterampilan khusus, rincian
capaian pembelajarannya ini lebih lengkap begitu ya. Ini contohnya yang sudah ada bisa di-share nanti daftar mata kuliahnya apa, sehingga nanti setiap mata kuliah itu punya tadi yang dibebankan kepada mata kuliah itu apa begitu ya. Nah ini kalau RPS saya pikir sudah jelas begitu ya. Outcome tadi juga Pak Samuel sudah mengkompilasikan gitu ya. Kemudian tadi identitas mata kuliah atau pedoman praktik sudah lengkap tadi Bu Eni maupun Pak Samuel sudah menampilkan begitu ya, nama, jumlah SKS, semester. Mohon maaf nih Pak Samuel ya, ini semester 7 betul ya Pak ya? Saya ingin tanya tadi. Betul Iya, semester 7 semester ya Pak? 7, Pak. Oh begitu. Sehingga mahasiswa itu bisa selesai di prodi ini berapa semester Pak? Selesai Kalau kuliah? terdaftar di 8 semester Pak, tapi Ya. artinya kalau bisa lebih cepat juga. Iya, betul, Ya, betul. bisa cepat. Ya, ya. Jadi tren sekarang memang Pak, termasuk yang dinilai itu adalah memang mahasiswa lulus tepat waktu Pak ya. Itu kan memang bagian dari penilaian. Kalau kita di akreditasi itu kan ditanya betul itu. Nah mungkin memang kemungkinan mahasiswa bisa lulus 4 tahun berarti ya 8 semester itu betul, itu sudah cukup bagus Pak. Cuma memang kadang-kadang apakah nanti kalau misalnya di semester 7 dia mengambil praktikum, lalu seandainya dia tidak lulus, misalnya Pak, ini contoh kasus saja, berarti dia harus mengulang di semester 9 gitu ya Pak ya? Atau nanti boleh diambil di semester 8 Pak mata kuliah ini? Mata Iya praktikum Pak, ini. jadi kalau untuk praktikum, kalau tidak lulus pada saat itu ada diberi kesempatan waktu sebelum tutup semester. Oh Artinya begitu. kita tidak menunggu untuk tahun depan. Oh iya betul Pak. Ada remedial gitu Pak istilahnya ya Pak ya? Iya betul. Karena mungkin agak khawatir kalau dia di semester 7 masih ada praktikum, lalu tiba-tiba dia misalnya sakit ataupun tidak bisa mengikuti, kemudian harus mengambil di tahun depan, berarti kan secara otomatis sistem atau apa ya istilahnya, dia harus mengambil di tahun depan bareng. Mudah-mudahan ya tidak ada yang begitu ya Pak ya, tidak ada yang harus mengulang. Iya Pak, bisa Ya, ya betul. Ya, mungkin nanti silakan Pak, mungkin bisa didiskusikan lagi di program studinya atau di fakultas ya terkait dengan kapan mata praktikum ini bisa disampaikan. Kalau misalnya bisa lebih ditarik ke depan Pak, semester 6 apa semester 5, cuman memang nanti akhirnya numpuk memang. Di semester 5, iya, semester 6 itu mahasiswa sibuk biasanya ya. Iya Pak, karena memang dia harus melewati 3 mata kuliah dulu, motor pakar, kemudian mesin pendingin, dan mesin fluida. Ya. Mata kuliah prasyaratnya tadi itu Pak ya? Iya, betul Pak. Betul, jadi betul, di situ semester 5-6. Jadi akhirnya praktikum gitu. ini di semester 7. Betul. Kalau boleh tahu maksimal SKS-nya minimalnya berapa Pak? Batas minimal lulus dari prodi ini Pak? Untuk SKS kurikulum Pak, 144 SKS. 144 ya? Oh iya, betul. Ya, saya sama juga sebetulnya di beberapa tempat ke 144 SKS, cuma biasanya memang gini ada beberapa mahasiswa itu yang mereka mungkin pintar ya dan juga rajin itu bisa selesai 3,5 tahun Pak, beberapa ya, tapi tidak banyak biasanya. Cuma mungkin kalau dia masih ada praktikum di semester 7, berarti mungkin memang tidak memungkinkan dia lulus 7 semester ya Pak, karena tugas akhirnya berarti di semester 8, begitu ya Pak Samuel berarti ya? Iya, tugas akhir semester 8. Tapi seandainya kalau dia 24 SKS terus tiap semester, itu praktikumnya bisa lebih cepat diambil. Oh, di semester 5 boleh Pak ya? Di semester 5 berarti dia diganjil ya, bisa diambil ya Pak? Ya. Untuk praktikum Pak, bisa itu tiap semester kami buka sebenarnya. Oh, begitu. Iya. Melihat kondisi kebutuhan. Betul. Saya pikir kadang-kadang ada yang praktikum ini di semester ganjil, ada lagi di semester genap. Kalau ini bagus Pak, ditawarkan di tiap semester ya. Tergantung mahasiswa yang mengambil berarti ya. Iya. Baik, ini tadi saya sedikit mungkin berkomentar karena ingin tahu itu disampaikan di semester 7 berarti itu tugas akhirnya berarti kan baru bisa semester 8. Nah, itu kadang-kadang barangkali ada mahasiswa yang pengen lulus 7 semester berarti emang agak susah begitu ya. Baik, tadi sudah disampaikan juga terkait dengan pendahuluan ya, ada deskripsi singkat praktiknya, sasaran, tata tertib tadi sudah ya Pak Samuel. Lalu yang tadi maaf yang Bu Heni tadi ada juga ya Bu ya? Tata tertib dan etika praktik dalam pedomannya? Ada Pak, ada. Iya betul Pak. Tadi mungkin saya kurang menyimak. Tempat praktik dan sebagainya sudah saya pikir tadi
ada praktik 1, praktik 2, deskripsi singkat, sasaran pembelajaran. Nah, mungkin tadi yang saya ingin, nah ini Pak, kalau terkait dengan evaluasi tadi, lembar review ya, maksudnya nanti kalau ini sudah selesai, sudah jadi, mata kuliah praktikum ataupun pedoman praktik yang dibuat oleh Ibu Heni maupun juga oleh Pak Samuel ini mungkin perlu dibuat dokumen seperti ini ya sekalian ya. Ini contoh yang kami share dulu, ada laporan review modul praktikum, nanti ada penilaian dan sebagainya. Ini sebagai self assessment saja sebetulnya, kesesuaian mata acara praktikum dengan deskripsi mata kuliah dan silabus. Tadi sudah sangat terkait, tapi kan perlu ada yang mereview begitu. Ibaratnya kalau ya Pak, kalau paper kan ada yang reviewernya begitu ya. Proposal juga sama, ada yang mereview proposal tersebut. Nah, mungkin ini modul praktikum atau pedoman praktik istilahnya yang sudah dibuat, dirancang oleh Pak Samuel dan juga Ibu ini nanti dilengkapi dengan reviewnya begitu. Nanti ditandatangani oleh ketua laboratorium. Berarti dokumen ini sah digunakan nanti untuk pembelajaran mata kuliah yang disebutkan tadi begitu. Barangkali itu sedikit komentar saya Pak terkait dengan konten. Saya sangat percaya sekali ini Bapak Ibu sudah sangat expert di bidangnya masing-masing begitu ya. Nanti barangkali ya feedback itu bisa dari rekan sejawat yang satu bidang begitu ya. Dari terutama untuk yang di bidang apa yang di lab ya. Jadi laboratorium kita kan mungkin ada beberapa dosen yang bergabung di lab, nanti mungkin bisa juga di review oleh ya peer review istilahnya mungkin begitu ya. Sebelum nanti disahkan begitu. Itu sedikit komentar dari saya Pak. Mungkin kalau yang lainnya saya apa namanya terima kasih nih atas sharingnya. Silakan Pak kalau ada yang lain. Ya, ada informasi untuk presentasi sekarang mungkin Ibu Monika siap ya yang kemarin disampaikan. Boleh silakan ditambah Bu Monika ya. Silakan Bu. Sebelum Bu Monika saya boleh tanya Pak Dadan. Oh silakan Bu Eni. Monggo Bu. Iya. Pak Dadan terima kasih. Ini bagus sekali karena ini mata kuliah baru saya jadi belajar banyak gitu. Terus berkaitan dengan RPS dan silabus Pak. Ya. Apakah kita bisa dapat kalau nggak bisa RPS, contoh RPS dan silabusnya mungkin outline-nya Pak bisa di-share ke kami. Jadi bisa jadi panduan buat kami, khususnya saya yang baru mau buat untuk mata kuliah baru ini. Terima kasih. Ya, siap Bu, nanti saya share. Atau tadi sebenarnya saya lihat yang punya Pak Samuel sudah sangat bagus Bu. RPS, CPL, CPMK-nya mirip lah, walaupun mungkin berbeda sedikit susunan, tidak ada masalah. Tapi saya share yang saya punya nanti Ibu ya. Saya share nanti di Google Classroom. Siap Bu, terima kasih ya. Silakan kalau ada tambahan mungkin dari Bu Monika ya. Silakan Bu. Iya, Bu Monika silakan. Draftnya dari, makasih Prof. Draftnya ya, dari saya Pak. Dari langsung silakan, dari langsung saja Bu, silakan. Aduh minta maaf kalau misalnya kurang berkenan ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ini adalah sebenarnya adalah draft dari modul, tapi saya ingin coba masukkan dalam. Saya terus terang saya nggak terlalu mengikuti dengan penuh ya apa yang menjadi persyaratan dari bahan ajar. Minta maaf karena diselang-seling dengan berbagai kegiatan. Jadi ini draft saya yang dari modul yang mau saya convert gitu ke bahan ajar. Nah, cuman sebelum saya melanjutkan, ini saya sebetulnya agak bingung nih mau nanya Prof juga ya. Ini kan untuk mata kuliah semester 5 ya, judul mata kuliahnya itu reading 5. Kemudian dia reading 5 itu ya deskripsi mata kuliahnya itu adalah critical reading gitu, dan CPL-nya dan tadi semua itu kami memang lagi mau lagi mau digodok lagi gitu. Jadi sementara saya
membuatnya dalam bentuk outline apa sih itu critical reading gitu. Kemudian, nah ini, cuman saya kan kalau di deskripsinya pakai bahasa Inggris ya memang critical reading. Kemudian saya campur dengan bahasa Indonesia karena cuman saya berpikir mungkin ini tuh nggak hanya anak bahasa Inggris saja yang perlu, jadi saya pakaikan bahasa Indonesianya. Cuman saya berpikir lagi, kalau nggak salah Prof. Dadan pernah bilang, buku ajar itu memang diperuntukkan untuk kalangan tertentu dan hanya mahasiswa saya. Makanya saya di sini di tujuan saya masih pakai bahasa Indonesia untuk yang unit 1, mulai dari tujuan, kemudian apa sih itu critical reading gitu, karakteristiknya, pentingnya, dan beberapa materi yang nggak terlalu dalam juga sih, nggak terlalu banyak. Terus karena memang fokusnya di sini, di latihan, di exercises gitu. Jadi itu ada latihannya, kemudian nanti saya buat rangkuman, ada tes formatifnya. Kalau di modul kan memang harus kayak ada memang dia untuk kerja mandiri ya. Kalau buku ajar, nah itu makanya saya belum terlalu paham nanti harus diapakan nih draft modul ini gitu. Ini ada formatif, terus ada pustaka. Pustakanya juga saya bikin sedikit-sedikit aja karena memang untuk teorinya saya lihat nanti kurang cocok juga kalau terlalu banyak teori menurut saya di buku ajar. Apakah gitu apa benar saya nggak tahu juga. Nah, kemudian untuk unit 2 itu ada yang namanya problem solving. Ini kebetulan foto-foto pribadi saya karena saya takut nanti kalau ambil foto orang dianggap gitu ya, copyright-nya dilanggar atau apa gitu. Nah, ini unit kedua nih saya mulai coba pakai yang versi bahasa Inggrisnya gitu. Nah, dan saya udah pernah pakai juga ini bahan ini. Anak-anak lebih senang walaupun ya artinya mereka kan mendapatkan exposure bahasa Inggris lebih banyak ketimbang kalau hanya pakai bahasa Indonesia gitu. Dan akhirnya saya keterusan sampai di unit-unit berikutnya semuanya pakai bahasa Inggris juga kayak gitu. Nah, ini untuk unit 3. Kebetulan ini belum lengkap ya, sudah ada sampai unit 10. Seperti ini, facts and opinion, kemudian fact and exaggeration sampai halaman 78. Sama sih, polanya begitu aja, sederhana. Gitu aja sih, Prof. Ini kira-kira masih nambah mungkin 3 unit lagi lah. 2 atau 3. Gitu. Makasih, Prof, itu aja. Ya. Terima kasih Bu Monika ya, sudah ada 10 unit itu maksudnya 10 bab berarti ya Bu 10 bab ya. Ya. 10 bab mungkin ya. Iya. Campur-campur nih jadi. Iya, tidak apa-apa. Berarti nanti ini yang mau dibuat adalah buku kita ajar. sebut saja buku ajar ya Bu ya, tidak apa-apa Bu. Ini sudah sangat banyak bahannya sebetulnya. Buku ajar, nanti terkait dengan anatomi buku ajar sebetulnya sudah kita bahas dulu Bu. Apa saja yang memang perlu ada dalam satu buku ajar begitu ya. Kemarin sih kalau outline-nya kira-kira kalau sekedar untuk bahan ajar biasa, materi kemarin memang saya share terkait dengan bahan ajar blok mental kalau yang kemarin itu ya. Nah, tapi intinya sih sama saja Bu. Nanti kalau mungkin dilengkapi saja nanti ada daftar isi dan segala macam ya Bu ya, halaman judul, prakata, lalu daftar isi begitu ya. Outline-nya tadi sudah dilengkapi sampai 10 unit ya Bu ya. Tinggal ditambah 3 lagi silahkan, ada 13 bab berarti. Sudah sangat tebal Bu ya. Kemudian nanti terkait dengan tes formatif tadi sudah ada ya Bu ya. Tinggal mungkin nanti dilengkapi terkait dengan CPL dan sebagainya, mungkin nanti CPM kan nanti bisa, tadi yang ditanyakan Bu Monika di grup chat ya, nanti bisa kita share Bu ya untuk formatnya seperti apa. Kalau untuk buku ajar CPL-nya perlu dimasukkan ya? Ya, kalau kemarin saya share ada salah satu format yang menampilkannya di lampiran. Boleh saja Bu, tidak apa-apa. Itu fleksibel kok formatnya, jadi silakan kalau mau ditampilkan di lampiran saja. Jadi tapi di depan ada bab 13 CPL gitu. Bukan, kalau CPL itu tadi capaian pembelajaran lulusan,
yang dibebankan ke mata kuliah Ibu ini. Tadi reading ya Bu ya, nama mata kuliahnya reading 5 ya. Iya, Nah, Pak. reading 5 itu nanti kira-kira CPL yang dibebankan ke mata kuliah reading 5 ini apa saja? Nah, itu ada listnya sebetulnya. Nah, nanti juga ada CPMK, berarti kan tadi kalau ada apa namanya CMK-nya ya, apa saja CPMK yang memang terkait dengan materi kuliah ini. Nanti kalau ada materi pembelajarannya, tadi kan yang 10 chapter Bu ya, atau 10 unit tadi, nah itu tidak bisa dimasukkan sebagai pokok bahasan itu atau materi pembelajarannya gitu ya. Nanti setiap bab atau setiap unit ada sub CPMK-nya. Demikian Bu, itu yang sudah terus pernah kita bahas. kalau pertanyaan saya, Ya. apa namanya, menurut Bapak kalau memang untuk buku ajar sebaiknya dalam bahasa Inggris saja semua ya? Boleh Bu, itu apa namanya ya, tidak ada ketentuan harus bahasa Indonesia atau tidak boleh berbahasa Inggris ya. Ibu kan memang mata kuliahnya reading ya. Jadi, tapi kalau kata pengantar mungkin boleh Bu dalam bahasa Indonesia, begitu ya Bu ya. Daftar isi juga dalam bahasa Indonesia. Tapi nanti misalnya kalau Ibu mau menambahkan glosarium ya, boleh juga Ibu tetap dalam bahasa Inggris, tidak ada masalah, begitu ya. Dalam hal ini untuk mahasiswa Ibu nanti memahami begitu ya apa yang disampaikan begitu ya. Nah, kalau terkait dengan format, dulu sih sudah kita diskusikan memang di awal-awal pertemuan sebetulnya. Nanti kalau ada penjelasan sistematikanya nanti saya share ulang ya Bu, kalau memang diperlukan. Nanti yang jelas sih pertama tadi sudah ada ya, untuk struktur buku ajar itu isinya. Itu tadi sudah dijelaskan, udah ada halaman judul, kemudian prakata, daftar isi, nanti ada isi tiap bab. Tadi sudah cukup jelas saya pikir. Isinya ya, ada pendahuluan begitu ya. Isinya kan 3 ya, setiap bab itu ada 3. Ada pendahuluan, ada penyajian dan penutup gitu ya. Ada pendahuluan, isinya tentang sasaran pembelajaran tadi Bu, itu disampaikan di pendahuluan. Sasaran pembelajaran untuk bab ini. Kemampuan yang apa namanya tadi ya, yang menjadi prasyarat petunjuk belajar nanti di sana juga di pendahuluan. Lalu penutup tuh ada Ibu menyebutnya di tes formatif tadi ya. Nah, itu mungkin masuk di soal latihan atau kasus kalau di tempat lain atau di mata kuliah lain. Lalu mungkin juga perlu kalau ada umpan balik atau tindak lanjut dari ini gitu ya. Plus daftar pustaka dan daftar kata penting atau tadi yang glosarium dan sebagainya. Kalau di akhir, nah ini yang saya sampaikan kemarin itu setelah indeks ya, berisi kata penting atau yang bermakna khusus, ada nomor halaman dan di mana. Nah, nanti boleh juga ini sebagai kelengkapan saja di buku ajar itu boleh dilampirkan tadi profil lulusan program studi. Yang tadi Pak Samuel ya sudah menampilkan tuh CPL itu apa begitu ya. Lalu kompetensi atau capaian pembelajaran lulusan prodi. Lalu analisis kebutuhan dan sebagainya atau RPS. Nah, tadi gambaran GBRP istilah lainnya ya. Garis besar rancangan pembelajaran. Itu mungkin tambahan dari saya Bu Monika ya untuk melengkapi bahan-bahan yang sudah dimiliki Bu Monika. Sudah sangat banyak Bu. Sayang ini sudah 10 unit ya. 10 chapter mungkin bisa finalisasi. Kalau mau ditambah 3 lagi boleh juga Bu. Demikian mungkin dari saya Pak Samuel. Mungkin kalau masih ada yang lain kami silakan. Mungkin komentar dari kawan-kawan yang lain Pak nih. Masukan dari kawan-kawan boleh juga Bu. Ya Pak Samuel silakan. Ya, baik Pak. Ya, dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau kasih masukan, ya silakan Bapak Ibu. Atau ada yang mau jadwal berikutnya, menyiapkan presentasi untuk jadwal berikutnya. Ya, dari Pak Julison mungkin sudah siap itu untuk bahan ajarnya. Ya. Pertemuan kemarin kan Pak Julison kan nggak ada ya. Mau kapan Pak Julison dijadwalkannya ini? Mohon maaf Pak, kemarin 2 hari ikut ini dosen penggerak itu apa? Oh iya bagus Pak, bagus. Ikut ya, Pak ya, yang wilayah timur berarti Pak Julison ya. Iya, tapi efeknya ya semua kacau balau akhirnya. Perintah dari dekan tuh ikut, jadi saya jadi ya semi terpaksa ikut, tapi ya dapat. Perlu Pak, perlu saya pikir perlu Pak, karena Bapak kan jadi lebih paham Pak tentang Merdeka Belajar, kampus Merdeka kan. Nah itu sebetulnya Bapak ikut, jadi Bapak lebih tahu. Kira-kira termasuk ini mata kuliah kita ini kan nanti ada yang harus ditawarkan Pak ya, untuk prodi lain di dalam perguruan tinggi yang sama. Dan juga untuk sesama prodi yang sama untuk PT yang berbeda. Demikian ya Pak Julison kan ya? Ya. Intinya yang Merdeka Belajar. Intinya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan.
Tapi ini Pak, ini memang demi institusi Pak. Nanti kan itu bagian dari penilaian klasterisasi itu. Ada 4% Pak. Ya, 2% dari itu mahasiswa yang terlibat di Merdeka Belajar dan juga prodi yang terlibat dalam Merdeka Belajar begitu Pak. Mungkin ada volunteer dari Pak Julison ini untuk menambah poin klasterisasinya nanti Pak ya. Iya. Silakan Pak Julison mau mempersiapkan dulu ya, memang nanti kita jadwalkan kapan Pak Julison mau. Kalau yang rencana hari besok sudah ada tadi ya Pak Samuel ya, lupa saya jadwalnya. Iya, besok pertemuan jam 11. Besok hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Iya, betul jam Pak. 1 Papua. Iya, betul. Nah, yang mau permisi, presentasi siapa? Silakan Pak. Setelah saya lihat punya Pak Samuel, punya Bu Monika, punya Bu ini, punya saya itu masih jauh Pak. Jadi iya. saya tidak berani. Iya. Terus hanya mohon perkenan Bapak Dadan lewat Google Classroom kita masih bisa kontak-kontak kan? Boleh Pak. Boleh. Iya. Terima kasih ya. Pak Dadan. Silakan Pak ya. Tapi tidak Pak, nanti Pak Julison dulu menyampaikan sudah ada 40 halaman Pak ini. Konstruksi menggunakan Excel Pak ya? Perencanaan dan pengendalian proyek ya? Ya, itu judulnya ya Pak ya? 40 halaman PowerPoint Pak. PowerPoint. Tinggal diubah menjadi bab seperti tadi Pak Samuel, Bu Heni, dan Bu Monika mungkin Pak. Silakan Pak ya, tidak harus besok Pak, nanti silakan dipersiapkan dulu ya. Kalau besok kan ada jadwal dari untuk 26 November Bu Ida dan Bu Oktolia, betul ya Pak Samuel ya? Seingat saya ya. Oh iya, Bu Ida dan Bu Oktolia. Ya. Kalau ada yang mau menambahkan satu lagi. Belum hadir ini Bu Ida dan Bu Oktolia. Oh ya, tidak apa-apa Pak. Silakan mungkin besok dipersiapkan. Mungkin juga tanggal 27 ada Bu Rima dan Ibu Indrianti yang kemarin sudah mempersiapkan diri lah begitu ya. Baik, terima kasih itu mungkin Pak Samuel. Mudah-mudahan nanti besok bisa bertemu kembali di jam 11 ya Pak ya. Iya. Siap Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan kita sesi 7 penyusunan bahan ajar. Terima kasih kepada Detaser Bapak Dadan Hermawan yang telah memberikan materi dan mereview tugas. Baik, kita akan bertemu besok pada hari Kamis jam 1 siang waktu Indonesia Timur, waktu Papua. Dan ya, baik, untuk yang diberi tugas Ibu Ida dan Ibu Oktolia saat ini memang tidak hadir, nanti saya informasikan. Ya, baik. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat siang. Selamat siang. Ya. Sudah didokumentasi Pak Samuel sudah ya? Sudah difoto sudah ya? Ya, sama-sama. Mohon pamit. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, selamat siang. Ya. Bu Ida lagi kuliah Pak Sam. Oh, lagi ngajar ya? Bu Oktolia. Pak Julison. Tadi udah pergi. Nanti saya WA juga Bu Ida dan Bu Oktolia. Pak Samuel memang udah pernah di-share ya yang itu draft CPL sama CPL. Insya Allah siap besok. Kalau untuk panduan kan belum ada RPS-nya. Jadi iya, ada formatnya nggak Pak? Atau yang mempunyai Bapak tuh di-share boleh dong. Oh iya, saya kasih nanti di grup yang RPS-nya. Oke. Ya. Yang punya Prof Dadan tadi ada nggak? Pak Dadan belum pernah tampilkan detail RPS. Belum pernah tampilkan detailnya RPS. Jadi secara umum saja. Oke. Makasih kalau gitu, ditunggu. Atau yang contoh bahan ajar gitu Pak, belum pernah. Kalau contoh bahan ajar juga belum pernah ya Pak ya? Kalau format selama ini formatnya paling Pak Dadan belum pernah kasih contohnya, jadi cuma detail saja, artinya presentasinya saja. Presentasi materi bahan ajar, bilang di internet aja Bu, banyak formatnya. Oke. Ya. Baik, Pak Samuel, makasih ya. Baik, terima kasih ya. Selamat siang semuanya. Saya akan lihat ya.